Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Holy Holiday. Di kesempatan video kali ini, saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan di ITC Fatmawati, Jakarta Selatan. Kita akan melihat bagaimana suasana terkini. Di beberapa hari yang lalu, kita udah jalan-jalan di ITC Roximas. Dan untuk video kali ini, kita akan jalan-jalan di ITC Fatmawati, Jakarta Selatan. Jadi buat teman-teman yang penasaran pengen tahu bagaimana suasana dari pusat handphone yang ada di Jakarta Selatan ini, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa sambil nonton, ayo bantu like video ini, bantu kasih jempol, bantu subscribe juga yang belum subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Holy Holiday. Oke, tentu di ITC Fatmawati ini juga suasananya tidak jauh berbeda dengan ITC Roximas yang isinya adalah counter-counter handphone teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau cari laptop gamer juga ada. Di area sebelah sini tentu sudah banyak sekali counter-counter handphone yang siap memberikan produk-produk terbaiknya. Ada juga jam tangan teman-teman, selain counter-counter handphone, penjualan jam tangan juga tersedia. Tentu di ITC Fatmawati ini juga tidak hanya menjual handphone dan aksesoris. Untuk layanan servis handphone juga ada. Jadi buat para penonton yang mungkin mau servis handphone bisa datang langsung yang tinggal di Jakarta Selatan, Fatmawati dan sekitarnya. Ini masih banyak counter-counter handphone yang menyediakan jasa servis. Jadi ini untuk aksesoris casing-casing handphone ya, juga banyak yang jualan tripod dan tentu dipenuhi oleh penjual HP pastinya, karena ITC Fatmawati ini tidak jauh berbeda dengan ITC Roximas ya. Pusat handphone tapi hanya lokasinya saja yang membedakan. Ini berada di daerah Jakarta Selatan, Fatmawati. Dan inilah kondisi terkini, suasana terbaru dari ITC Fatmawati. Ternyata suasana pengunjungnya juga begitu sangat sepi. Ini suasana di lantai dasar sudah terlihat. Untuk toko-toko yang tersedia ini masih sangat lengkap. Tapi untuk suasana pengunjung memang sangat sepi sekali. Yang mau nongkrong-nongkrong ini bisa minum dan makan. Nah ini pintu samping teman-teman. Kita bergeser ke area sebelah sini, juga ada yang menjual jam tangan, counter handphone, ada Untung Store juga nih di sebelah sini. Ini kemungkinannya juga tempat servis handphone. Ini banyak teman-teman ya yang mau cari handphone, casing, aksesoris, dan juga jam tangan juga ada. Yang mau cari kacamata di ITC Fatmawati ini juga ada tokonya. Dan ini untuk kios-kios yang kosong juga sudah mulai terlihat di lantai dasar. Jadi kita akan jalan-jalan saja, keliling-keliling melihat suasana dari ITC Fatmawati ini teman-teman. Jadi ini sangat terkenal ya, dulu juga sangat ramai. Saya pernah membeli handphone juga di tempat ini beberapa kali, dan suasananya di saat itu juga sangat ramai pengunjung, dan juga counter-counter handphone ini juga sangat rapat. Beda dengan sekarang, ini ada beberapa kios yang kosong di area lantai dasar. Jadi kita akan lihat juga nanti bagaimana suasana di lantai atas. Nah ini seperti ini, di sebelah sini ada juga kios-kios yang sudah dijual teman-teman. Kalau untuk toko-tokonya ini ya kebanyakan pasti counter handphone. Di sebelah sini ada Xiaomi. Buat teman-teman yang mau cari handphone baru jangan ragu-ragu, datang langsung ke ITC Fatmawati. Masih banyak counter-counter HP yang siap melayani Anda semuanya. Di depan kita ini ada toko kacamata ya, di sebelah kanan dan kiri kita. Dan tentu counter-counter handphone ini mendominasi toko yang ada di ITC Fatmawati ini teman-teman.
Kita lanjut naik ke lantai berikutnya. Ini ada toko jam tangan yang biasanya menjual baterai juga. Ada juga penjualan untuk toko pakaian. Di sebelah sini ada toko perhiasan juga teman-teman. Ini bermacam-macam di lantai ini. Ada jam tangan, kacamata, pakaian. Ini toko-toko perhiasan juga banyak yang tersedia. Ini pakaian-pakaian untuk cewek-cewek. Kacamata. Di sini ada counter handphone dan juga aksesoris. Nah, ini kebanyakan campur-campur kalau di lantai ini teman-teman. Casing-casing handphone. Nah, ini ada Bintang Jaya, ini menjual aksesoris teman-teman. Ini ada toko perhiasan lagi. Buat teman-teman yang cari emas juga bisa datang langsung. Nih di depan kita juga toko perhiasan ini teman-teman. Yang mau cari emas, yang mau cari handphone, ini ada. Kita lanjut saja teman-teman ya. Kita menikmati suasana di lantai 1 dan terlihat begitu sangat sepi juga. Sudah mulai terlihat tampak banyak kios-kios yang kosong. Di sini ada yang menjual motor-motoran dan mobil-mobilan listrik juga teman-teman. Yang biasanya disewakan untuk jalan-jalan di area mall. Dan juga tidak jauh berbeda untuk suasana pengunjungnya di lantai atas. Juga begitu sepi, meskipun untuk toko-toko yang tersedia ini masih sangat lengkap sekali. Jadi sangat disayangkan ya untuk saat ini. Memang untuk suasana di mal-mal yang menjual barang secara khusus seperti ini memang sudah sangat turun ya untuk pengunjungnya. Ini kan kalau ITC ini khususnya menjual barang-barang elektronik, barang-barang handphone. Jadi untuk saat ini untuk kebutuhan pokok itu lebih penting pastinya bila dibandingkan dengan kebutuhan gadget-gadget teman-teman. Nah, kita bergeser ke sebelah sini juga suasananya begitu sangat sepi. Ini ada yang menjual untuk olahraga padel teman-teman. Ada raket padel ini teman-teman di area sebelah sini. Tuh yang mau cari raket padel juga ada. Yang mau cari kaos tuh. Ini kaosnya kaos distro teman-teman, sablonannya keren-keren. Di sebelah kanan ini beberapa kios kosong. Dan untuk pakaian-pakaian untuk di area sebelah sini harganya juga sangat terjangkau teman-teman. Di sini ada untuk perlengkapan anak-anak juga, untuk balita-balita teman-teman. Ada yang menjual stroller juga. Nah, kalau di depan kita ini juga jasa servis untuk laptop teman-teman. Jadi seperti inilah suasana di lantai 1. Ini kita akan lanjut saja keliling-keliling ya. Di sini juga ada toko baju alisan teman-teman di sebelah kiri kita. Ini ada toko perhiasan lagi di sebelah sini. Perhiasan ternyata juga banyak. Nah, ini kanan dan kiri kios-kios yang kosong tak berpenghuni ini. Suasana di lantai 1 seperti ini tidak jauh berbeda, meskipun toko-toko yang terlihat masih sangat lengkap, tapi untuk suasana pengunjung memang jauh sangat berbeda teman-teman dengan era masa jayanya dulu. Dan inilah kondisi ya yang begitu sangat memprihatinkan tentunya. Dulu mall ini sangat ramai sekali. Kita akan lanjut saja untuk mengeksplor bagaimana suasana di lantai berikutnya. Kita di lantai 2. Kita disambut dengan counter handphone pastinya, dan juga tempat jasa-jasa servis juga banyak yang mau cari aksesoris. Ini ada restoran AW di area sebelah sini. Ada kebab juga untuk restoran kebab. Di lantai ini tersedia area tempat makan kulineran. Yang mau cari kulineran di lantai 2 teman-teman. Kalau di area tempat makan sih lumayan ramai. Ini suasana pengunjungnya seperti ini. Untuk makanan-makanannya ada ayam penyet, ayam bakar, dan tentu masih banyak lagi menu-menu yang lainnya yang bisa kalian nikmati.
Di sebelah sini ada pecel Klaten, yang mau makan nasi pecel, yang mau cari empek-empek Palembang juga ada. Mungkin kangen dengan kampung halaman. Nah, ini di sebelah sini banyak space-space yang juga kosong, tidak ada yang menyewa untuk di area kantin. Nah, di area pojok ini masih ada satu tempat makan. Ini modelnya seperti nasi rames untuk model warteg, teman-teman. Jadi seperti ini suasana di area tempat makan. Beberapa toko masih bertahan untuk berjualan, dan kita akan mengeksplor ke area yang lain di lantai ini. Kita akan lihat di area yang lain seperti apa. Dan ini ya, untuk kios-kios yang kosong juga ternyata banyak di lantai ini. Ada toko jas juga, yang mau cari jas. Nah, ini di sebelah kiri kita juga masih ada counter-counter yang juga masih bertahan. Ada toko pakaian ini untuk wanita. Tuh, servis HP langsung jadi, bisa ditunggu. Suasana di lantai ini ternyata lebih sepi lagi. Inilah kondisi dan suasana terbaru dari ITC Fatmawati. Mungkin buat para penonton yang sudah lama nggak berkunjung ke daerah Fatmawati, seperti inilah kondisinya. Ada yang berjualan jaket juga ini. Nah, ini kondisinya, ada tempat pijat refleksi juga. Tuh, ada toko tas dan juga pakaian di area sebelah sini. Tuh, yang mau cari tas cewek-cewek ini cocok untuk berbelanja tas, dan yang mau cari casing-casing handphone dan juga aksesoris, tripod-tripod juga banyak. Di sebelah sini juga ada baju-baju batik yang tersedia. Kita naik ke lantai berikutnya, lantai paling atas. Ini ada hari-hari swalayan masih buka, teman-teman. Di area sebelah kiri ya. Yang mau berbelanja langsung masuk saja. Dan di lantai ini juga masih banyak tersedia counter-counter handphone. Kita akan jalan-jalan saja di lantai paling atas. Kita akan lihat bagaimana suasana di lantai atas. Tentunya pasti lebih sepi. Dan sepertinya benar, ini untuk penjaga-penjaga toko hanya mengobrol dengan rekan kerja ataupun tetangga toko yang sama-sama menunggu pelanggan pastinya. Di lantai ini juga masih banyak kok counter-counter yang masih buka. Meskipun pemandangannya seperti ini, terlihat banyak rolling door yang tertutup. Buat para penonton ini yang sedang menonton, jangan lupa untuk dukung terus channel Holly Holiday dengan cara like dan subscribe pastinya. Buat para penonton yang sudah sering nonton channel Holly Holiday tapi belum subscribe, ayo dong subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan tentunya buat yang nggak mau ketinggalan, jangan lupa nyalakan loncengnya. Di sebelah sini ada satu kios yang sudah dijual, teman-teman. Jadi mungkin usahanya memang tidak mampu berkembang lagi. Untuk kiosnya sudah dibeli dan dijual. Untuk salon kecantikan juga ada nih, buat yang mau mempercantik diri. Jadi seperti ini suasana di lantai atas. Yang bertanya, hari-hari swalayan masih buka nggak? Masih buka. Ini untuk supermarketnya masih eksis hingga saat ini. Ini counter-counter handphone yang menjual aksesoris juga masih banyak di lantai ini. Ini dia teman-teman untuk area supermarket hari-hari swalayan. Ini ada buah-buahan, semangka, melon, dan buah nanas juga ada, jeruk, dan tentu masih banyak lagi pilihan.
anggur juga ada yang sudah dikemas tinggal angkut. Oke, jadi seperti ini kita sudah berada di lantai atas. Tentu ini menjadi akhir jalan-jalan kita di ITC Fatmawati. Untuk kondisi terkini ya seperti ini, teman-teman bisa nilai sendiri. Untuk toko-toko yang tersedia, counter handphone, dan tentu juga tersedia toko-toko yang lainnya. Ada toko emas, toko kacamata, jam tangan, dan ada juga area tempat makan yang masih buka. Namun untuk suasana pengunjung memang terlihat sangat sepi sekali. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat ini untuk para penonton semua yang mungkin sudah lama nggak pernah berkunjung ke ITC Fatmawati. Inilah kondisi terkininya, teman-teman. Oke, kita sudah sampai lantai atas. Kita akan kembali lagi ke lantai dasar pastinya. Baiklah teman-teman, kita sudah berada di lantai dasar kembali. Ada toko tas, counter handphone, dan tentu ada toko juga kacamata di area sebelah sini. Dan terima kasih banyak saya ucapkan buat para penonton yang sudah selalu setia ikut jalan-jalan bareng channel Holly Holiday. Semoga video-video yang saya sajikan ini bisa bermanfaat dan yang paling penting bisa menghibur para penonton semuanya. Jangan lupa untuk bantu like, komen, subscribe, dan bantu share video ini ke media sosial kalian biar video ini semakin banyak yang menonton dan tentunya saya semakin semangat lagi untuk memberikan konten-konten selanjutnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini jalan-jalan kita di ITC Fatmawati Jakarta Selatan. Pokoknya nantikan terus video-video terbaru dari channel Holly Holiday. Sampai jumpa di video selanjutnya.